Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hilmi Pauji, NIM 3402190148, kelas manajemen C. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis saham, cara menjual saham dan membeli saham. Dengan cara yang pertama yaitu menganalisis fundamental. Analisis fundamental adalah cara berinvestasi di pasar modal yang mendatangkan keuntungan, aman dan jaminan hidup tenang. Menjual sahamnya, seorang teman menjual 90% investasi sahamnya. Ketakutan melihat harga saham yang seolah turun tanpa dasar. Yang pertama yaitu analisis ekonomi. Analisis kondisi ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan bersifat makro berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan dan mempengaruhi semua perusahaan sehingga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah analisis industri. Dalam analisis ini diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai sektor utama aktivitas ekonomi yang mempengaruhi jenis industri tertentu. Selain itu, perlu pula diketahui kekuatan dan kelemahan jenis industri tertentu. Jenis industri dimaksud adalah sekelompok perusahaan produktif yang mempunyai struktur teknologi yang sama dan menghasilkan barang atau jasa yang dapat saling mengganti. Beberapa karakteristik penting yang perlu dipertimbangkan analisis efek seperti penjualan dan laba, fermentasi industri, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap industri, kondisi pemburuan dan terhadap industri, kondisi pemburuan dan industri, kondisi persaingan dan harga saham perusahaan industri yang sejenis. Yang ketiga adalah analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik eksternal, internal, kualitas dan kinerja manajemen serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, menganalisis teknik. Analisis melalui teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awal, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan pasar. Contohnya untuk mempergerakan harga digunakan metode seperti indeks kuantan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi korelasi antara pasar dan intra-pasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Di sini saya menggunakan aplikasi RTI dengan ini indeksnya itu pasar itu di sini terdapat 1 hari, 1 minggu, 3 minggu, 6 minggu sampai dengan 5 tahun. Di sini dilihat prospek pasar perharinya itu di hari yang sekarang itu masih turun.
Tapi dilihat 5 tahun yang akan datang itu akan naik. Ini merupakan grafik ke pasar keuangan, perdagangan keuangan. Ini terdapat performance dilihat dari per hari, per minggu, sampai 5 tahun yang akan datang. Index performance low high range. Di sini juga terdapat volume, turnover, frekuensi. Selanjutnya masuk ke indeks. Ini dia perusahaan-perusahaan dengan perdagangannya. Masuk ke wishlist. Kalau yang chart itu harus di yang ini ya. Ini merupakan grafik keuangan dari Charles. Masuk ke current. Dan yang terakhir news atau notifikasi atau pemberitahuan bahwa saham naik atau turunnya saham. Lalu saya menggunakan aplikasi Stockbits untuk cara jual beli saham. Di sini langsung ke portofolio, dan di sini saya menggunakan akun demo karena belum bercukupan uang. Cara untuk membeli saham cukup mudah, yaitu bukan cukup mudah, tapi kita harus tahu kita membeli saham itu harus mendapatkan keuntungan. Jadi tidak semata-mata hanya bermain-main untuk membeli suatu saham, tetapi kita itu membeli saham yang sedang turun, maka kita olah, lalu kita jual kembali dengan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sini contohnya itu dilihat dari BRMS. Di sini itu sahamnya lagi naik ya, lagi naik. Jadi untuk membeli saham itu cukup mahal apabila dalam keadaan naik. Nah, di sini bisa untuk membeli saham karena perdagangan sahamnya itu masih rendah dan masih bawah. Grafiknya pun akan turun ke merah. Dilihat dari grafiknya gitu. Per hari, per minggu, sampai 5 tahun yang akan datang. Kita beli. Price-nya itu 5.800. Kita beli 9 juta. Order. Next. Done. Kita lihat saham yang sudah kita beli di portofolio. Di sini
Kita ulang kembali karena tadi error. Kita cari kembali perusahaan yang sedang turun. Yang ini. Di sini perdagangannya masih di bawah ya, karena mereka tidak ada investor. Kita beli. $36 juta. Di sini langsung ada buy 2 perusahaan. Oh, tadi baru masuk. Ini yang perusahaan yang tadi yang saya beli. Ini juga yang tadi yang barusan saya beli. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.